Semoga kalian sehat-sehat ya. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Mbak Ketin dan dua pengiring kita ada Mas Gilang dan Mas Josea. Nah adik-adik, kita kan sudah diberi berkat oleh Tuhan, sehingga kita harus bersuka cita senantiasa pada Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu pujian, Sungai Sukacita. Musik. Dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga anak-anak-Mu dapat bangun dan dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dan menerapkannya dalam hidupnya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik tahu burung pipit kan? Burung yang kecil tapi selalu diberikan berkat oleh Tuhan, walaupun tidak dipelihara oleh manusia. Nah, kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, tentunya diberikan berkat yang lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, kita sekarang mau angkat satu lagu pujian, Burung Pipit yang Kecil. Udah panas belum ya? Coba Mbak Ketin mau dekat suaranya. Udah panas. Nah sekarang adik-adik pernah dengar nggak sih cerita tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh itu nabi yang setia dan mendengarkan Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan janji kepada Nabi Nuh bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan banjir yang sangat besar sekali. Nah untuk adik-adik mengingatkan kembali akan janji Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Nabi Nuh. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Mbak Ginda. Shalom, selamat pagi
Apa kabarnya nih hari ini? Wah, semoga pada sehat semua ya. Oke, kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat seru banget. Jadi adik-adik harus nonton terus ya dari awal sampai akhir karena ceritanya seru. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, karena Engkau telah memberikan berkat yang sungguh luar biasa kepada kami semua di pagi hari ini, sehingga kami masih bisa untuk menikmati berkat dari-Mu, masih bisa melaksanakan sekolah minggu online ini bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami, kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita bersama-sama ya. Nah, bagi yang sudah bisa membaca, yuk kita siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, bisa dibantu sama orang tuanya atau bisa mendengarkan Mbak Ginda ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai dengan 17. Yuk Mbak Ginda tunggu ini, dicari dulu Kejadian tuh di Perjanjian Lama atau Baru ya? Iya, dari Perjanjian Lama ya adik-adik. Dari Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Udah siap? Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka, kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, ini tadi bacaan Alkitab pada kita pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, firman Tuhan ini berbicara tentang apa sih? Nah, yuk kita lihat videonya yang akan kami putarkan bersama-sama. Jadi videonya seru banget loh. Jadi adik-adik harus nonton ya dari awal sampai akhir karena ceritanya seru banget. Yuk kita tonton dulu yuk. Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan.
kata Tuhan. Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya?
Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, gimana adik-adik tadi videonya? Seru banget kan? Iya, pasti seru banget ya. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan firman, membaca Alkitab bersama-sama, dan sudah menonton video nih. Nah, untuk mengetes adik-adik, kita akan tanya jawab sedikit ya. Jadi nanti adik-adik silahkan menjawab jika ada pertanyaan dari Mbak Ginda ya. Nah, yang pertama nih pertanyaannya, kenapa ada peristiwa air bah sih adik-adik? Ayo, tadi di awal video udah dijelasin loh. Apa? Iya bener. Jadi kenapa ada air bah? Ada peristiwa air bah karena semakin banyak yang manusia di bumi dan semakin banyak orang yang jatuh dalam dosa adik-adik. Jadi udah banyak manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang tidak patuh lagi kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada mereka melalui peristiwa air bah ini adik-adik. Serem banget ya. Nah, terus kenapa tadi yang dipilih untuk membangun sebuah bahtera itu Nuh? Ada yang tahu nggak? Iya, karena Tuhan melihat bahwa Nuh itu orang yang baik dan dia selalu taat dan patuh kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi Nuh ini selalu patuh kepada Tuhan Yesus walaupun semua orang berbuat kejahatan, tetapi keluarga Nuh dan Nuh selalu patuh kepada Tuhan Yesus, tidak pernah berpaling dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, oke, selanjutnya tadi kan Nuh sudah diperintahkan Tuhan dan dipercayakan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Ya, bahteranya itu gede banget adik-adik. Jadi keluarga Nuh dan Nuh masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan semua hewan yang ada di bumi ya adik-adik, sepasang-sepasang. Wah, pasti adik-adik bisa membayangkan kan betapa besarnya bahtera itu. Ada gajah masuk, jerapah, singa, semuanya. Semua binatang yang ada di bumi ini masuk ke dalam bahtera itu. Wah, pasti gede banget ya. Nah, oke, selanjutnya air bah ini berlangsung seberapa lama sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, tadi di Alkitab udah disebutin, di video juga udah ada. Apa? Ayo, berapa lama? Iya, air bah ini berlangsung selama 40 hari lamanya adik-adik. Hujan terus menerus turun tiada hentinya selama 40 hari. Nah, adik-adik bisa bayangkan sendiri kan gimana bosennya, gimana sedihnya kan perasaannya karena selama 40 hari hujannya nggak berhenti-berhenti. Tapi karena Nuh tetap patuh kepada Tuhan, setelah 40 hari lamanya hujan akhirnya berhenti adik-adik. Nah, setelah hujan berhenti, Tuhan berjanji tidak akan ada lagi hujan sebesar ini, hujan selebat ini. Nah, untuk mengikat perjanjian antara Tuhan Yesus dan Nuh, akhirnya Tuhan Yesus memberikan tanda. Nah, tandanya ini apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tandanya itu ada di awan. Ayo, apa? Di video tadi udah ada loh, di agak akhir-akhir. Iya, tandanya ini melalui sebuah pelangi. Nah, pelangi itu kan bentuknya kayak busur. Nah, busur itu berada di atas awan dan yaitu pelangi. Nah, pelangi ini Tuhan mengatakan bahwa Ia akan selalu menepati janjinya kepada Nuh dan seluruh
makhluk hidup yang ada di bumi ini adik-adik. Jadi Tuhan tidak akan mengingkari janjinya ya. Ya, nah adik-adik mau nggak seperti Tuhan Yesus yang selalu menepati janjinya? Ya pasti mau ya. Nah sebelumnya Mbak Gina mau tanya nih, menepati janji itu apa sih adik-adik? Dari tadi kan Mbak Gina udah bilang menepati janji, tapi ada yang tahu nggak ya menepati janji itu apa? Nah, menepati janji itu melakukan apa yang sudah kita katakan sebelumnya dan harus benar-benar dilakukan ya adik-adik. Nih contohnya nih, kalau misal hari Jumat, terus ada siapa ya, Arlan nih. Coba Arlan kalau ditanya sama mama papahnya, ditanya, Arlan besok Minggu kamu sekolah Minggu enggak gitu. Terus Arlan jawabnya, iya ma, iya pa, aku besok Minggu sekolah Minggu, aku akan bangun pagi dan mengikuti sekolah Minggu. Nah berarti kalau Arlan sudah mengucapkan seperti itu, Arlan di hari Minggu harus benar-benar bangun pagi dan sekolah Minggu. Kalau misal Arlan dibangunin orang tuanya tapi malah marah-marah, tapi malah nangis, nah itu namanya Arlan tidak menepati janjinya ya. Jadi Arlan harus tetap bangun pagi dengan keadaan yang senang, dengan keadaan yang gembira untuk mengikuti sekolah Minggu. Nah itu artinya Arlan sudah bisa menepati janji Arlan kepada mama papanya. Nah contoh lain ya, contoh lain itu kalau misal adik-adik berjanji akan selalu giat belajar. Nah berarti adik-adik juga harus selalu menepati janjinya, perkataannya. Jadi adik-adik selalu harus giat belajar ya. Jangan malah nanti belajar tahu-tahu main HP. Itu kan sama aja. Berarti adik-adik belum bisa menepati janjinya. Terus kalau mau rajin nabung nih. Nah, adik-adik juga harus melakukannya ya, harus menepati janji perkataannya. Oke. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Begitu juga dengan kita ya adik-adik. Apa yang kita perkatakan, apa yang sudah kita janji tidak boleh diingkari. Nah, janji Tuhan ini akan selalu menepati janjinya kepada kita. Nah, janji Tuhan ini apa sih? Nah, janjinya itu berupa janji keselamatan. Ya, seperti itu. Nah, janji Tuhan Yesus ini berlaku untuk selama-lamanya ya adik-adik. Jadi jangan pernah meragukan janji Tuhan Yesus, seperti itu. Tuhan juga akan selalu menepati janjinya kepada kita. Jadi kita tinggal menunggu aja nih waktu yang tepat agar Tuhan Yesus dapat menepati janjinya kepada kita dan menyelamatkan kita semua. Nah seperti itu adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekian dulu ya ceritanya hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar, dan selalu jaga jarak ya, jangan dempet-dempetan sama orang, oke? Ya, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa berdoa. Selalu percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik, bahwa semuanya ini, dibalik semuanya ini pasti nanti akan berakhir dengan baik gitu. Oke, sekian dulu dari Mbak Ginda. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu online selanjutnya. Dadah, shalom. Nah adik-adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan kan? Isinya tentang apa? Coba Mbak Keti mau dengar dulu. Ya benar banget, firmannya tentang janji Tuhan yang diberikan pada Nabi Nuh. Dan Tuhan menepati janjinya, sehingga kita sebagai anak-anak dari Tuhan harus ikut menepati janjinya. Misalnya nih adik-adik mau janji, Mama aku belajar jam 8, kita harus tetap belajar jam 8 ya adik-adik, seperti Tuhan yang mengenapi janjinya. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita sekarang mau memberikan persembahan diiringi dengan lagu bersyukur. Bersyukur
udah selesai persembahan. Kita mau doa dulu ya, doa syafaat. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami persembahkan dari hati kami. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, Kau berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan, agar semakin cepat pulihnya dari COVID-19 dan juga anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, melanjutkan doa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan Yesus, walaupun kami masih melakukan secara online, kiranya Tuhan selalu memberkati dan melancarkan segala aktivitas studi kami Tuhan Yesus, agar kami tetap dapat menerima materi-materi yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan Yesus, dan berkati juga kedua orang tua kami Tuhan Yesus, agar kedua orang tua kami Engkau selalu berikan umur yang panjang dan selalu sehat, agar tetap bisa mendampingi kami dimanapun kami berada dan mendampingi di aktivitas kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami Tuhan Yesus, walaupun masih tetap online Tuhan Yesus sekolah minggunya, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada, selalu memberkati guru-guru sekolah minggu, agar tetap dapat memberikan materi ataupun firman dari-Mu yang sungguh luar biasa, agar adik-adik kami di rumah dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan adik-adik sekalian Tuhan Yesus. Dan acara sekolah minggu online pada pagi hari ini telah selesai Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang sungguh luar biasa yang dapat kami terima di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini Tuhan Yesus dengan mengucapkan bersama-sama doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri. Yuk kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk menerima berkat dari Tuhan ya. Yuk kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang akan Baginda bacakan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menuju ke penutup. Tapi adik-adik jangan sedih, kita akan ketemu minggu depan lagi ya. Sebelumnya kita mau angkat satu lagu pujian, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Beranjak
sudah selesai nih mengikuti acara sekolah minggu. Sampai jumpa di sekolah minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.